Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pasti kita penuh kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini, yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 24. Saya akan membacakan firman-Nya, mari kita dengarkan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada sebuah sikap yang dikenal dengan istilah troublemaker, alias pembuat onar atau keributan. Mereka baru puas setelah bisa memancing emosi orang lain. Mereka puas sesudah mereka membuat perdebatan atau pertengkaran. Kalau tidak, mereka akan terus berusaha melakukan atau mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang lain kesal. Ada pula yang tidak mau mendengar orang lain dan cenderung memaksakan kehendaknya dengan segala cara. Kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, mereka tidak segan-segan, saudaraku, melakukan lewat jalan-jalan kekerasan atau dengan memaksa. Saudaraku, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan kita semua bahwa kita harus mempunyai sikap dan karakter. Yang pertama, tidak boleh bertengkar. Seorang yang percaya dan hamba Tuhan harus mencari kedamaian. Tidak boleh mencari hal-hal yang dapat mengakibatkan pertengkaran. Ia harus mengusahakan agar hidup damai dengan semua orang. Ia harus menjadi pembawa damai di bumi ini. Bahkan ia harus mampu membawa damai kepada musuh-musuh yang membenci dirinya. Yang kedua, apa yang dinasihatkan harus ramah. Ia harus ramah, murah senyum, dan membuat orang tidak takut untuk bertemu dengannya. Apa yang diingatkan melalui firman Tuhan yang ketiga, seorang hamba Tuhan atau orang yang percaya harus cakap mengajar. Ini adalah suatu yang terpenting yang harus dimiliki. Artinya seorang yang percaya kepada Tuhan dan hamba Tuhan harus mau melatih diri, belajar, dan terus-menerus mengembangkan dirinya agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Yang keempat, apa yang dikatakan firman-Nya? Seorang hamba Tuhan atau orang yang percaya harus sabar. Sabar adalah salah satu ciri utama dan pertama dari kasih. Seorang hamba Tuhan harus memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh karena itu, melalui renungan ini kita diajak diingatkan supaya tidak mudah terpancing emosi, tetapi harus ramah kepada semua orang. Lebih dari itu, orang yang percaya, hamba Tuhan juga dituntut untuk cakap mengajar, sabar, dengan lemah lembut menuntun orang di dalam pelayanannya. Kalau Tuhan saja membuka kesempatan bagi orang untuk kembali sadar akan kebenaran, siapakah kita merasa berhak menghakimi orang lain dengan cara-cara kasar?
Saat ini, saudaraku, dunia mempertontonkan sikap memaksa yang justru cenderung mengarah kepada kekerasan. Sebab itu, orang yang percaya harus justru diingat untuk bersikap sebaiknya, supaya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bahkan saat menghadapi orang yang keras melawan kita dan menentang kebenaran, kita harus memperbaikinya dengan ramah, sabar, dan lemah lembut. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersikap adil dalam memberikan kesempatan bagi siapapun untuk bertobat, tanpa kecuali, tanpa pandang bulu. Karena Tuhan selalu membentuk kita menjadi anak-anaknya yang menjadi garam dan terang dalam kehidupannya. Oleh karena itu, melalui firman-Nya pada saat ini, mari kita renungkan bahwa kita adalah alat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya hamba Tuhan, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengajak kami supaya hidup dalam kesabaran dan pandai mengajar, dan menjadi tiruan dan garam dalam kehidupannya. Kiranya melalui firman-Mu, kami orang yang percaya, para hamba-hamba-Mu, mau menjadi pelita di setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami. Dan apabila ada dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, Kau jamah Tuhan, angkat segala penyakit dari tubuh mereka. Biarkan kesembuhan dari Tuhan selalu dirasakan jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Setiap pergumulan kami, hanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita menjadi tiruan dalam kehidupan kita. Amin.